Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan motor Seon Karbu ini ya. Ini kendalanya nggak hidup. Dia mau hidup tapi harus dipancing dengan oli dulu. Maksudnya dipancing dengan oli itu businya dilepas, diisi oli, baru dia mau hidup. Itu artinya ada loss kompresi atau bocor kompresi. Itu yang pasti 80% itu dari klep yang sudah mulai bocor. Jadi seperti ini. Ini penyakitnya, kita belajar bersama ya. Kita belajar sama-sama. Ini loss kompresi, Anda ngeceknya gampang. Tinggal diengkol begini aja. Nah, ini udah tidak nyangkut sama sekali. Nah, ngelos kan, ringan bener, ringan. Ini bahkan pakai tangan pun kan ringan. Jadi ya mau nggak mau kita harus bongkar mesinnya. Kalau di sini nyebutnya dekselnya harus kita bongkar, kita sekir dulu supaya kompresinya bagus lagi. Kendalanya seperti itu, loss kompresi dan dia mau hidup kalau dipancing dengan oli. Dan businya pun cepat mati. Busi itu diganti baru paling kira-kira 3 hari mati. 3 hari mati ya, hitunglah 25.000 kali 3 hari ya lumayan. 3 hari sekali 25.000. Kalau 1 bulan ya sudah 250 untuk busi aja. Oke. Sebenarnya nggak cuma Seon, motor apapun kalau loss kompresi di engkol itu, intinya loss kompresi itu penyakitnya sama. Kalau nggak di klep yang bocor, ini yang kita bicarakan tentang motor yang normal ya, bukan motor yang nge-gym atau motor yang tiba-tiba mendadak dia berhenti loss kompresi, bukan. Kalau itu beda lagi. Itu yang kita bicarakan, motor ini hidup, nanti parkir, diengkol lagi nggak hidup, ternyata loss kompresi. Itu penyakitnya antara klep 80%. Yang 20% itu dari ring seher. Tapi kalau motor ini yakin dari klepnya yang bocor. Semua motor sama, intinya semua motor itu sama. Mau motor Vario, mau motor Supra X, mau motor Supra, mau apapun motor, kalau hilang kompresi, yang Anda cek itu pertama kali adalah klepnya. Dicoba dilepas businya, dipancing dengan oli berapa mili atau berapa cc atau berapa tetes, lalu dengkol-dengkol. Kalau dia mau padat lagi, itu alhamdulillah, berarti kemungkinan kebocoran itu hanya tipis sekali atau mungkin ada kotoran yang mengganjal di situ. Jadi dia terlepas, akhirnya klep itu rapat lagi dan hidup waktu dengkol. Kalau motor ini hidup, dipancing dengan oli hidup, tapi ketika dia berhenti dia mau hidup lagi. Itu bedanya. Kalau dipancing oli dia hidup, nanti berhenti, parkir, dia masih lancar, masih mau hidup lagi, itu berarti hanya ada keganjelan atau hanya ganjel sedikit di klepnya. Kalau ini memang sudah bocor, jadi nggak bisa lagi. Jadi setiap berhenti ya harus mancing oli, setiap berhenti harus mancing oli. Jadi kita harus bongkar dulu mesinnya. Oke. Untuk pembongkarannya apa perlu divideokan apa tidak ya, nanti terlalu panjang juga. Ini kita coba sementara, saya matikan dulu, nanti saya videokan agak cepat sedikit. Yang penting Anda tahu cara bongkarnya. Oke. Inilah pembongkaran motor Seon ya. Inilah kenapa kok motor matic itu mahal harganya, mahal ongkosnya, karena memang untuk cara melepasnya, cara pembongkarannya intinya, sama pemasangannya pun luar biasa ribet. Ini harus lepas deksel wajar lah, kalau ngelepas knalpot, ngelepas karbu ini masih wajar. Tapi ini box ini harus dilepas juga, ini masih wajar. Ini shock ini harus dilepas, karena kalau nggak dilepas ini nggak bisa dicabut. Nah, ini tertutup. Jadi kita untuk melepas baut itu, baut apa namanya, rantai keteng, ini baut gigi teming, ini pasti nyangkut di sini. Nyangkut di blok, biarpun kita buka seperti ini nyangkut di blok kalau motor Seon. Kita harus lepas di bagian knalpot.
knalpot sama lepas sok supaya dia itu mau ngangkat. Ini kan seperti ini posisinya ya kan. Nah seperti ini, kita susah untuk melepasnya. Untuk melepas gigi temeng kita harus lepas sok. Kita buka soknya. Nah jadi dia bisa terangkat ini dengan jalan didongkrak. Dan seperti itu. Yang dilepas pun lumayan banyak. Nah kita harus pakai dongkrak. Kalau Anda nggak punya dongkrak ya diganjel sama kayu atau apa supaya intinya itu apa namanya gigi temeng itu bisa terangkat, bisa terbuka. Oke, sebentar. Memang inilah tingkat keribatannya matic nih. Angkat. Nah ini baru bisa masuk, maksudnya kunci ini. Oke. Aduh, turun lagi dia. Nah baru bisa masuk kuncinya, baru bisa terbuka. Ini pun kurang tinggi sedikit. Ditinggikan dulu. Oke, nah ini baru bisa. Ini pun belum sangat lurus, tapi sudah bisa. Nah itu udah terlepas ya. Ini bautnya. Nah ini masih ngelepas baut ini, baut L2 atas bawah dan baut depan ini. Baut kop ini ada 1 2 3 4 5. Jadi 5 untuk ngelepas ini, untuk lepas tutup silinder kop. 4. Jangan lupa kalau Xion ini sistemnya kan radiator. Nah, selang radiator ini harus dilepas baru terjabut ya. Angkat aja begini nggak apa-apa. Nah kita lepas baut L nya. Luar biasa ribet, jadi jangan heran kalau matic itu untuk ongkos bongkar pasangnya itu agak mahal karena memang ya ribet sekali. Nah ini terlepas 1 lagi, di sana itu masih ada 1 itu. Wah susah benar tempatnya, jadi Anda harus teliti. Nah ini lepas lagi 1. Ada 2 bautnya ya, baut L ini jangan lupa. Jadi ini yang perlu dilepas. Tutup samping ini, tutup sampingnya dulu dilepas karena nanti baut L nya nyangkut. Ya kan seperti ini, masuk agak di dalam seperti ini. Jadi ini harus dilepas. Lepas dulu 3 baut, dicopot baru bisa ngelepas baut L nya karena ketutup dengan ini. Oke. Dan pelepasan baut gigi temeng. Cara ngelepas gigi temeng tadi seperti itu. Lepas baut shocknya lalu diangkat sedikit supaya dia agak maju, bisa terbuka. Oke, jelas? Sudah terlepas, baru kita ngelepas baut 5 ini. Oke. Kita ambil kuncinya dulu. Luar biasa kalau kita ngelepas motor matic. Jadi kalau untuk seker klep biasanya saya ngambil upah untuk matic ini bisa sampai 200 dengan seker klepnya ya, dengan sekernya itu antara 200-an. 1. Aduh, 2. 3. Yang 1 di bawah ini 4. Masih 1 terlalu panjang, kita gunakan buah sok aja, nggak usah pakai sambungan. Oke. 1 2 3 4 5 ya, 5 biji.
Kumpulkan sini, nanti dicuci, baru dilepas. Bentar, ketok ini karena dilem. Ada karetnya, jadi lengket. Maaf, oh masih ada satu, maaf. Jadi ada 6. Nah ini saya sendiri pun teledor. Ada 6. Terbuka. Nah seperti ini. Sudah terlepas, tinggal baut 4 ini. Baut 12. Ntar kita ambil kuncinya. Tuh. Wah. Jatuh. 4. Jatuh kemana tadi? Oh ini. Tuh 2, 3, 4. Ini cara membongkar motor Xeon. Nah, lepas ini jangan lupa ngadepnya seperti ini untuk tutup noken as. Ini untuk penahan noken as, yang sebelah sini ada platnya. Ini fungsinya untuk nahan supaya noken as itu tidak maju mundur. Tinggal cabut. Wah, ini tercabut semua dengan puringnya ini. Sebentar, kita ketok sedikit. Kuat sekali lemnya. Oh, ini belum terlepas. Nah, udah. Oke. Nah, udah terlepas. Kita cek klepnya. Wah, seperti ini ya. Untuk ngecek klep ini bocor atau tidaknya tinggal tuangkan bensin dari sini, lubang ini. Kalau dia ngerembes berarti bocor. Yang satu dari knalpot sebelah sini yang kecil ya. Jadi seperti itu cara ngeceknya. Oke, untuk masalah penyekiran tidak saya tunjukkan, tidak saya videokan, nanti takutnya terlalu panjang durasi videonya. Yang penting untuk cara pelepasan seperti itu. Berarti pemasangannya sebaliknya seperti itu tadi ya. Anda tidak usah melepas gigi tembeng ini kalau takut topnya nanti Anda keliru atau belum tahu dengan topnya. Ini bagi pemula ya. Ini kalau saya dilepas, biarkan seperti ini aja ya. Jadi otomatis topnya nggak berubah, nggak bergeser. Biarkan saja seperti itu. Anda tinggal sekir klepnya, nanti pasang ulang. Yang penting piston ditopkan. Nah ini belum top. Nanti waktu pemasangan ini piston dimajukan. Ini udah kerak semua ini. Oke, kita matikan dulu videonya. Nanti kita sambung lagi sesudah pemasangan dan menghidupkan. Oke, ini sudah melakukan penyekiran dan ini cara pemasangan. Kalau saya gampang sekali masangnya seperti ini. Anda siapkan klaker 2 ini untuk ganjel bawah seperti ini. Ya, fungsinya untuk mengganjel klep supaya tidak turun. Ganjel seperti ini. Seal klep ini usahakan ganti karena kalau kita sekir biasanya seal klepnya rusak, dan untuk menjaga supaya tidak terjadi kebocoran oli masuk ke ruang bakar, ganti aja yang baru. Ini yang lama. Masukkan. Ini agak nggak kelihatan ya, nggak apa-apa lah. Nah seperti ini caranya ya. Masukkan, enak, gampang. Lalu pasang pirnya. Klepnya ini
udah masuk. Lalu siapkan kunci Y seperti ini, kunci apa saja ya, dikasih karet seperti ini untuk menekan. Wah, ini udah putus ini, tapi siapa tahu masih bisa. Karetnya udah putus. Bentar. Oke. Tinggal tekan saja. Nah, lihat ini udah terpasang dengan bagus. Hanya menggunakan karet dan juga kunci seperti ini, dan juga yang sebaliknya, yang satunya. Jangan lupa seal klepnya, masukkan. Ubernya. Ini jangan terbalik ya. Oke, udah masuk. Nah, udah semua ya. Usahakan yang bersih. Ini masih saya amplas lagi nanti. Anggap punya kita sendiri, jangan anggap punya orang kalau mengerjakan sesuatu hal seperti ini. Jadi hasilnya pun maksimal. Kita lanjutkan pemasangan dulu, tapi takutnya durasi terlalu panjang, kita matikan dulu. Oke, melanjutkan seon yang los kompresi tadi ya. Ini udah selesai saya pasang, tidak saya videokan karena takutnya durasi terlalu lama. Jadi intinya seperti ini, udah terpasang, kita hidupkan. Enak apa enggak? Harusnya enak. Ini knalpot belum saya pasang, pasti suaranya agak bising nanti. Ini belum saya pasangin, yang penting kita tes hidup dulu. Oke, kontak, start. Kita tes sekali lagi, langsung angkat apa lambat startnya. Harusnya langsung angkat. Oke, kalau kompresi bagus, minyak bagus, pasti gampang untuk dihidupkan. Semua jenis motor ya, tidak berpatokan sama Xeon ini. Jadi intinya motor ini tadi los kompresi, hilang kompresi, setelah disegir, dilakukan penyegiran, akhirnya hidupnya pun normal. Berarti tugas kita atau proyek kita atau kerjaan kita hari ini untuk Xeon yang los kompresi berhasil, sempurna. Semoga konsumen puas dan kerjaan kita insya Allah bagus, orang pun akan senang dan langganan pun akan selalu datang ke kita untuk perbaikan sepeda motor. Kita hanya sharing dan berbagi ilmu, nggak ada maksud untuk menggurui, kita belajar bersama. Di atas langit masih ada langit, di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.